Kita berdoa, kita doakan Bapak Ibu guru kita di sini tetap sehat selalu. Saya minta satu orang untuk berdoa. Pimpin doa ya. Teman-teman, baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sehat hari ini? Sehat. Tadi pergi ke sekolah sudah pamit orang tua? Sudah. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran materi ini, pada waktu pelajaran sebelumnya kita membahas tentang bahan-bahan listrik. Masih ada yang paham? Baik, saya coba satu tanyakan tentang mengenai konduktor. Siapa yang tahu? Ya, Pak. Silakan. Jadi konduktor adalah suatu bahan yang dapat menghantarkan panas ataupun listrik dengan baik dan mudah, bisa melalui zat cair, padat maupun gas. Oke, baik. Terima kasih. Baik, tadi itu masalah konduktor. Mengenai isolator, ada yang tahu? Silakan. Jadi isolator itu adalah bahan listrik yang memiliki nilai resistansi yang sangat tinggi, atau bisa dibilang daya hambat listrik yang sangat tinggi. Jadi sehingga arus listrik itu tidak dapat mengalir melewati bahan isolator tersebut. Baik, terima kasih. Pada hari ini hadir semua? Hadir. Bagus. Baik, coba dilihat kanan kiri samping belakang ada sampah atau tidak? Periksa dulu ya. Sudah bersih? Sudah. Terima kasih. Kita bermain tepuk tangan konsentrasi. Ya, seperti mana biasanya ya. Silakan berdiri. Tepuk satu. Dua. Tiga. Fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku. Saat ini materinya mengenai rangkaian listrik. Adapun tujuannya, kalian pertama satu nanti bisa memahami apa itu rangkaian listrik, dan kedua apa-apa saja rangkaian listrik itu. Rangkaian listrik arus searah adalah hubungan beberapa alat listrik yang membentuk suatu sistem listrikan. Rangkaian listrik dengan aliran listrik merupakan rangkaian listrik tertutup, dan jika rangkaian listrik yang tidak ada aliran arus listriknya itu dinamakan rangkaian terbuka. Pada gambar rangkaian listrik terbuka, lampu tidak akan menyala, dan ini pada rangkaian tertutup lampu akan menyala. Selanjutnya,
Baik, rangkaian listrik arus searah terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama rangkaian seri. Ingat ya, rangkaian seri tadi alatnya atau hambatannya sejajar. Adapun sifat-sifat rangkaian listrik, pertama arus mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri. Jika besar tahanan sama, jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama. Paham? Adapun kelebihan dari rangkaian seri ini, rangkaian seri lebih sederhana. Hal ini dikarenakan pada rangkaian seri disusun secara sejajar. Adapun kekurangan rangkaian seri, yang pertama, apabila satu beban kelistrikan mati, maka beban kelistrikan yang lain juga ikut mati. Hal ini dikarenakan beban kelistrikan pada rangkaian seri disusun sejajar, sehingga apabila satu beban kelistrikan mati, maka aliran arus listrik juga terputus. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau paralel, maksudnya berderet atas bawah ya. Lampu yang dipasang di rumah umumnya merupakan rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen listrik berasal dari sumber yang sama. Contoh paling sederhana merupakan rangkaian listrik dalam paralel kehidupan sehari-hari di rumah. Satu, distribusi listrik PLN ke rumah-rumah adalah paralel. Berarti dari tiang listrik ke rumah dia sistemnya rangkaian paralel. Yang kedua, stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Nah, stop kontak yang itu colokan itu ya, itu sistemnya paralel. Adapun kelebihan rangkaian paralel, pada rangkaian paralel apabila satu beban kelistrikan mati, maka beban kelistrikan yang lain akan cepat menyala. Kekurangan rangkaian paralel lebih rumit. Apabila rangkaian beban kelistrikan dengan jumlah yang banyak, maka dapat dipastikan rangkaian akan menjadi lebih rumit. Hal ini dikarenakan kabel yang digunakan bercabang dan banyak sekali sambungan di dalamnya. Saya akan berikan video animasi mengenai rangkaian listrik. Hai semua, kali ini kalian akan belajar dengan saya, Profesor Krimstein. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah rangkaian listrik. Listrik mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tekanan sehingga memiliki fungsi tertentu. Rangkaian listrik sebagai sumber energi listrik. Ketiga, kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Dan yang keempat, lampu berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi cahaya. Yuk sekarang kita rangkai menjadi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berlebihan. Setelah video animasi ini, Bapak akan memberikan LKPD lembar kerja pendidik. Adapun langkah-langkah pengisiannya, nanti kita membentuk kelompok. Setelah mengisi LKPD, ada 3 kelompok saya minta untuk presentasi. Bisa? Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD,
kita STT sebentar. Boleh berdiri. Saya mintakan kita buat kelompok latihan tertib ya. Baik, silakan dibentuk kelompoknya. Baik, saya akan bagikan materi-nya. Jawab sesuai kemampuan berdiskusi ya. Silakan dikerjakan, diisi ya. Paham, bisa ditanyakan. Baik, kurang ya. Dibandingkan besar tegangan berapa Kalau yang tadi kan berarti kan yang Jadi kalau latihan sering itu sejajar ah. kita buat jadi strategi apa itu dia terus tapi tadi kan negatifnya kan itu kan bisa
tiga kelompok untuk presentasi hasil kerja kelompoknya ya, KPD-nya tadi. Kelompok berapa yang bisa presentasikan? Kelompok 1. Oke, baik, silakan. Kemari. Satu orang ini. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Guru kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik ataupun LKPD kami dengan tema menganalisis rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Tapi sebelum kami memulai apa yang kami telah teliti, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Jovin. Nama saya Pemanjenan, saya Aku akan mempresentasikan mengenai hasil LKPD ataupun hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan tujuan mengamati dan menggali informasi di internet. Kami harapkan peserta didik maupun teman-teman sekalian mampu untuk berdiskusi untuk menganalisis teorema rangkaian listrik antara seri dengan paralel pada kehidupan sehari-hari secara teliti dan juga cermat. Adapun hasil diskusi yang kami lakukan akan dibacakan oleh teman-teman saya yang berdiri berjasa. Untuk analisis nomor 3 yaitu perbandingan kuat arus yang mengalir antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir melalui semua komponen rangkaian adalah sama, sedangkan pada rangkaian paralel jumlah arus yang mengalir melalui sejumlah paralel rangkaian berbeda. Unsur analisis keempat, bandingkan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Apa yang terjadi jika salah satunya lampu padam? Hasil analisisnya, rangkaian seri jika salah satu lampunya padam, maka lampu lainnya juga akan padam. Namun, pada rangkaian paralel, jika salah satu lampunya padam, maka lampu lainnya tetap menyala. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami mengenai penganalisisan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Untuk berikutnya, kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menganalisis rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum saya mempresentasikan, kami dari kelas 10 dan ingin memperkenalkan diri. Nama saya PDP. Nama saya Sarada Winata. Nah, dengan demikian aku akan membacakan tujuan dari presentasi kami sekarang. Yang kedua, dengan menggunakan simulasi software, peserta didik dapat membandingkan antara kajian teori dengan praktek simulasi dengan cermat. Dari hasil yang membandingkan dari kajian teori dengan praktek tersebut, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan dari rangkaian seri dengan paralel secara cepat. Selanjutnya kami akan melakukan hasil diskusi kami. Unsur analisis yang pertama, bandingkan penerangan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Lampu bila dihubungkan secara seri maka akan redup, sedangkan lampu yang dihubungkan secara paralel maka akan terang. Yang keempat, bandingkan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Apa yang terjadi jika salah
seri jika salah satu lampu padam yang lain juga padam. Gangguan paralel jika salah satu lampu padam yang lain tetap menyala. Oke, baik. Oke, baik. Dengan pemaparan tadi, saya harap semua sudah paham mengenai rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Dalam pelajaran ini, saya minta kesimpulan dari anak-anak sekalian. Dua orang, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Baik, silakan. Silakan. Kesimpulan yang pertama, rangkaian listrik adalah beberapa aliran arus listrik yang membentuk suatu sistem listrikan. Baik, bagus. Sekarang kita bisa memberikan kesimpulannya. Silakan. Kesimpulan yang kedua yaitu rangkaian listrik arus searah terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, baik, terima kasih. Adapun materi pembelajaran kita hari ini rangkaian listrik sudah selesai. Bapak harap meja dan kursinya disusun seperti semula. Baik, sudah rapi. Bapak akan memberikan kuis pada hari ini untuk menambah nilai kalian di kalian nanti. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing ya. Oke, baik. Waktu pengertian ini sudah selesai. Bapak akan kumpul tempat duduk saya. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan praktik langsung mengenai merangkai rangkaian listrik di ruang praktikum ya. Saya mintakan untuk berdoa sebelum kita menutup akhiri pelajaran materi ini. Silakan Indah.